Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wilda Sukmawati, NIM 081, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang agama dan perkembangannya. Ruang lingkup pengertian agama. Kata agama yang berasal dari satu bahasa yaitu Sanskerta ternyata mempunyai beberapa arti. Satu pendapat mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari dua suku kata, yaitu a dan am. Hanya saja ada yang mengartikan a tidak sedangkan gam kacau, sehingga berarti tidak kacau atau teratur. Ada juga yang mengartikan a tidak sedangkan gam pergi, berarti tidak pergi. Tetapi ada yang berpendapat bahwa agama adalah teks atau kitab suci. Selanjutnya, berikut ini dikemukakan beberapa definisi agama secara istilah. Agama adalah jalan hidup dengan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, berpedoman kepada kitab suci dan dipimpin oleh seorang nabi. Ada 4 unsur yang harus ada pada agama. 1. Agama merupakan jalan atau alas hidup. 2. Agama mengajarkan kepercayaan adanya Tuhan Yang Maha Esa. 3. Agama mempunyai kitab suci atau wahyu. 4. Agama dipimpin oleh seorang nabi dan rasul. Ruang lingkup religion. Religi berasal dari bahasa Latin yang sering diejak religio. Dan semenjak zaman dahulu, orang terpelajar berbeda pendapatnya tentang arti dasarnya. Di antara penulis Romawi yang bernama Cicero berpendapat bahwa religion berasal dari kata lek yang berarti mengambil, menjemput, mengumpulkan, menghitung, atau memperhatikan. Ada juga yang berpendapat, Seifus, religi itu berasal dari akar kata lik berarti mengikat, religion berarti suatu perhubungan, yang artinya manusia dengan zat yang di atas manusia atau supramanusia. Menurut Edward Burnett Taylor, tahun 1832 sampai 1917 menjadi sarjana yang dianggap sebagai orang yang pertama memberikan definisi tentang agama. Beliau memberikan definisi sebagai berikut. Religion is the belief in spiritual being. Definisi ini paling minimum tentang agama. Emile Durkheim dari Prancis memberikan definisi sebagai berikut. Religion is an interdependent whole composed of belief and faith, faith and political. Agama itu adalah suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling bersandar yang satu pada yang lain. Agama tidak bisa diberikan pengertian umum. Dalam usaha untuk memberikan pengertian tentang agama, para ahli menempuh beberapa cara, yakni ada yang menggunakan analisis etimologi. Maksudnya dengan jalan menganalisis konsep bawaan dari kata agama itu atau kata lain yang digunakan dalam arti yang sama dengan agama tertentu. Dengan analisis etimologi, dapat diketahui pengertian dan konsep dasar bawaan dari kata agama tersebut, dan dapat pula diketahui perubahan-perubahan maknanya sepanjang sejarah penggunaan kata agama tersebut. Pengertian ad-din. Ad-din berasal dari kata bahasa Arab, dan ad-din menurut istilah ialah wad'un ilaihun syaikun bizawalil ukubi bil ikhtiyari, yaitu suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa orang yang mempunyai akal memegang dan menurut peraturan Tuhan dengan kehendaknya sendiri tidak dipengaruhi untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Batasan agama, ad-din, dan religi di atas masih dapat ditambah dengan definisi yang lain, namun belum pernah terdapat definisi yang memuaskan. Agama, religi atau ad-din merupakan jalan yang harus ditempuh oleh manusia dalam hidup dan berkehidupannya di dunia untuk mewujudkan kehidupan yang aman, tentram, dan sejahtera. Agama juga sebagai jalan hidup tersebut berupa aturan-aturan
nilai-nilai, dan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia, yang diyakini sebagai sumber dari sumber kehidupan manusia, yang dianggap sebagai kekuatan yang mutlak, gaib, dan suci. Dan agama sebagai aturan-aturan, nilai dan norma-norma kehidupan tumbuh dan berkembang bersama dengan tumbuh kekuatan manusia, masyarakat, dan kebudayaan. Perkembangan agama pada masa anak-anak. Para ahli psikologi agama umum berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat religion instinct, yaitu potensi yang secara alamiah membawa manusia dalam kehidupan beragama. Demikian juga jika seorang anak dilahirkan dalam keluarga Kristen, Hindu, atau Buddha. Demikian ada beberapa kekecualian di mana perkembangan keberagamaan menyimpan lingkungan atau keluarga. Ada dua teori yang mengungkapkan munculnya keagamaan pada anak usia dini. 1. Teori ketergantungan. 2. Teori insting keagamaan. Metode yang digunakan dalam perkembangan nilai agama dan moral pada anak-anak, yaitu 1. Metode teladan. 2. Metode pembiasaan. 3. Metode perhatian dan pengawasan. 4. Metode hadiah dan hukuman. 5. Metode nasihat. Dan 6. Metode karya. Perkembangan agama pada masa remaja. Konflik dan keraguan beragama yang terjadi pada masa remaja sering dianggap oleh para ahli agama sebagai sesuatu yang membahayakan bagi perkembangan kehidupan beragama seseorang di masa yang akan datang. Tetapi, menurut ahli psikologi agama, konflik dan keraguan merupakan suatu hal yang wajar dari proses perkembangan kehidupan beragama seseorang. Dengan mempertanyakan, mengevaluasi, dan membanding-bandingkan ajaran agama yang satu dengan yang lainnya, maka remaja akan mendapatkan landasan pemahaman rasional yang kuat dalam kehidupan beragama, tidak lagi hanya mengikuti secara membabi buta. Kehidupan beragama pada masa remaja juga banyak diwarnai oleh timbulnya konversi keagamaan atau religious conversion. Secara umum, gejala ini diartikan sebagai perpindahannya afiliasi keagamaan seseorang. Perkembangan agama pada masa remaja. Perkembangan agama pada masa dewasa. Pada masa dewasa, umumnya seseorang telah mencapai kemantapan dan kedewasaan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomis. Namun tidak demikian halnya dengan kehidupan beragama. Menurut Chalk 1998, mensinyalir bahwa masih sangat banyak orang-orang dewasa yang belum matang kehidupan beragamanya. Hal ini terlihat masih adanya ciri-ciri kehidupan beragama pada masa kanak-kanak yang dibawa ke masa remaja dan juga menetap pada masa dewasa, yaitu egosentris dan poja. Perilaku keagamaan yang ritualistik dan superficial. Perilaku ritualistik dan superficial tampak pada pelaksanaan ritual keagamaan. Masih banyak orang dewasa yang melaksanakan ritual itu sebagai suatu bentuk kebiasaan yang dibawa sampai masa anak-anak. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.